Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, kembali lagi di podcast penerimaan mahasiswa baru Unila nih ya. Pada podcast kali ini, Sobat Unila bakalan ditemenin sama Jovita nih, yang akan membahas tentang salah satu prodi yang ada di Unila, yaitu prodi proteksi tanaman. Pada podcast kali ini juga, Jovita tidak sendirian nih. Jovita ditemani sama dua narasumber yang sangat spesial nih, yaitu dosen dari prodi proteksi tanaman sendiri. Selamat siang Bapak Profesor Dr. Insinyur Cipta Ginting. Selamat siang. Serta Dr. I Gede Swibawa. Apa kabar Bapak? Baik, selamat siang. Oke, jadi pada kali ini kita bakalan ngebahas tentang prodi proteksi tanaman ya Sobat Unila. Pak, kalau misalkan proteksi tanaman nih, orang awam itu taunya kayak penjagaan tanaman gitu ya. Kita menjaga tanaman. Boleh dijelasin nggak Pak, profil dari prodi proteksi tanaman sendiri? Siapa tahu banyak Sobat Unila yang masih belum ngerti gitu dengan prodi ini. Ya, baik. Jadi program studi atau prodi proteksi tanaman itu merupakan salah satu prodi di Fakultas Pertanian. Jadi di dalam prodi proteksi tanaman itu mahasiswa belajar sehingga akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang proteksi tanaman, gitu ya. Ini penting ya. Proteksi tanaman ini penting ya, kompetensi di situ penting karena dalam pertanian kan kita tahu no protection, no production. Iya. Jadi maksudnya percuma misalkan kalau petani dalam hal ini atau juga pengusaha pertanian menggunakan benih yang baik dari varietas unggul ya, memakai pupuk yang lengkap, irigasi dan lain sebagainya. Kalau tanamannya nanti terserang hama atau kena penyakit, itu kan tetap aja nggak berproduksi. Iya, Makanya ini sesuatu yang penting. Nah, jadi mahasiswa di sana akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang itu secara khusus, tapi juga sebenarnya mereka juga mengetahui pertanian secara umum. Karena nanti lulusannya kan disebut sarjana pertanian. Ya, bahkan juga ada mata kuliah di luar Fakultas Pertanian, yaitu dari universitas, sehingga nantinya diharapkan lulusannya menjadi kompetitif dan adaptif di tengah-tengah masyarakat. Ya itulah prodi kami. Kalau misalkan sejarah awal dari prodi proteksi tanaman sendiri bagaimana Pak? Kenapa prodi ini bisa ada? Iya, baik. Mungkin saya nambah sedikit mengenai proteksi ya, menambahkan untuk melengkap. Jadi proteksi tanaman itu artinya perlindungan terhadap tanaman. Mengapa harus dilindungi? Karena adanya OPT namanya, organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan hilang hasilnya itu. Oleh karena itu perlu dilindungi agar tidak hilang hasilnya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian kalau sejarah sebenarnya prodi ini sudah lama, sejak 1985 sudah berdiri. Udah lama banget ya. Iya, saat itu tetapi masih berada di bawah jurusan budidaya tanaman namanya. Di tahun 1994 baru berdiri jurusan proteksi tanaman, tetapi prodinya berubah namanya menjadi prodi hama dan penyakit tumbuhan. Nah, di tahun 2007 itu pemerintah menggabung prodi proteksi, prodi agronomi, prodi ilmu tanah menjadi satu yang disebut agroteknologi. Agroteknologi di mana di dalamnya juga masih ada belajar proteksi tanaman, tapi sepertiga jadinya ya, sepertiga karena gabungan dari tiga. Dan di tahun 2017 balik lagi karena kebutuhan masyarakat, tampaknya masyarakat masih menginginkan itu prodi itu muncul dan sampai sekarang diminati banyak. Dan adik-adik sobat Unila ini mungkin penting ini untuk masuk ke prodi proteksi tanaman karena di masyarakat sangat dibutuhkan itu saya kira. Itu saya kira mungkin Bapak nambahin sedikit. Iya, saya kira cukup ya. Begitulah sejarahnya. Ya. Sudah lama maksudnya. Iya, jadi Jadi prodi ini termasuk prodi penting ya Bapak, karena tanpa adanya prodi ini tanaman juga hilang mungkin hasilnya. hilang kan Iya. ya Pak ya. Iya, hilang hasilnya. Kan nggak kita tahu ya Sobu,
Prodi proteksi tanaman ini sudah ada sejak lama nih Pak. Iya. Untuk visi misi dari prodi proteksi tanaman ini apa aja ya Pak visi misi? Ya, kita mempunyai visi begini. Visi Prodi Proteksi Tanaman menjadi program studi yang terkemuka yang berkontribusi nyata secara lokal, nasional, dan internasional dalam bidang hama dan penyakit tumbuhan tropika. Apa artinya visi ini? Ialah bahwa kita ingin dikenal, ya, karena kontribusi kita, karena kita bermanfaat, baik secara lokal, yaitu maksudnya untuk masyarakat di daerah ini ya, di Provinsi Lampung dan juga di regional, ya, Sumbaksel barangkali. Tapi juga kita ingin dikenal secara nasional, ya, berkecimpung mengatasi masalah-masalah nasional. Bahkan kita ingin dikenal secara internasional, terutama melalui publikasi internasional dosen-dosen kita. Jadi itu visi saat ini ya, visi yang berlaku saat ini. Demikian Mbak Jovita. Kalau prodi proteksi tanaman ini profil alumninya menjadi apa gitu ya Pak? Profil alumni yang telah ada. Oh iya, mungkin nanti bisa ditambah Pak Gede ya. Kalau profil lulusan ya istilahnya di kurikulum itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi profil lulusan, apa artinya profil lulusan? Yaitu peran yang diharapkan dari lulusan sesuai dengan bidang keahliannya. Itu ada 3 Mbak Jovita dan Sobat Unila ya. Sobu ya. Sobat Unila. Oke, mantap. Jadi yang pertama diharapkan dia aktif sebagai praktisi pertanian secara umum dan praktisi hama penyakit secara khusus begitu ya. Diharapkan seperti itu. Itu banyak itu wilayah praktisi di situ. Nah, yang kedua juga diharapkan bisa dia menjadi pelaku wirausaha di dunia pertanian secara umum dan hama penyakit secara khusus. Ini juga luas ini bidangnya. Nah, demikian juga sebagian malah faktanya ada lulusan kita yang aktif sebagai peneliti, sebagai pendidik. Nah, itu harapan perannya di masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita lihat lulusan perguruan tinggi manapun itu, program studi apapun itu, sebenarnya bisa juga bekerja di luar bidangnya. Iya benar Pak. Dan itu juga nggak apa-apa. Saya nggak merasa kurang nilainya dari prodi kami kalau dia bekerja di bidang lain, karena faktanya memang banyak dan membanggakan. Kenapa mereka mampu bekerja di luar bidangnya? Karena selama kuliah dia bekerja dengan sungguh-sungguh mencapai kompetensi yang sesuai dengan profil lulusan tadi. Jadi dalam dia mencapai kompetensi di bidang proteksi tanaman dan pertanian itu kan dia belajar. Dia artinya lebih mampu belajar. Kemampuan belajar itu kan penting. Dia terbiasa berkonsultasi dengan dosen, terbiasa bekerja sama dengan mahasiswa yang lain. Seperti Anda ini kan aktivitas begini kan bagus sekali. Anda terbiasa bahkan nanti punya kompetensi soft skill lah bisa dikatakan, bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, ini semua ini bisa kita cerita panjang lebar, tapi singkatnya ini semua membuat dia SDM yang lebih baik sebagai lulusan perguruan tinggi. Makanya dia bisa belajar, bisa bekerja di mana saja. Jadi kalau ditanya lulusan kami di mana aja, itu macam-macam. Ada yang pada bidangnya dan membanggakan kami, ada juga di luar bidangnya yang membanggakan kami juga. Begitu ya. Mungkin Pak Gede ini bisa menambahin. Ya, bisa. Jadi pada prinsipnya belajar di proteksi tanaman itu belajar ketika lulus dan siap belajar lagi. Oleh karena itu sangat mudah beradaptasi. Ada beberapa alumni kami yang menjadi pengusaha sukses di bidang pest control. Ya. Perusahaan yang menangani hama perkotaan. Jadi Anda hotel gitu ya. Bisa membayangkan ya, hotel itu kalau kedatangan kecoak satu sudah jatuh di bawahnya. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan semacam itu sangat dibutuhkan. Kereta api, apa Mbak Jovita mau naik kereta api tiba-tiba ada kecoak itu kan mau tikus apalagi ya, itu ada hama perkotaan namanya, tidak hanya hama tanaman. Selain itu kalau di bidang hama tanaman banyak sekali lulusan kami yang sudah bekerja namanya agronomis namanya, perusahaan-perusahaan pestisida itu. Jadi sangat banyak dan hampir saya kira mudah dari pekerjaan lulusan proteksi karena karena dia punya
kompetensi, dia siap belajar dan siap beradaptasi. Kami latih itu di setiap pelajaran itu untuk siap belajar lagi. Itu saya kira. Saya ingin menambah sedikit ya. Iya. Memang semua program studi di Fakultas Pertanian namanya sarjana pertanian. Tapi ada kelebihan saya pikir ya, ini mungkin saya sedikit subjektif, nanti silahkan dinilai sahabat Unila ya. Unila. Sobat. Subuh ya. Bahwa misalkan ya, kalau misalkan bekerja secara profesional di karantina misalnya, itu hanya jurusan kami yang bisa. Ya, betul. Tenaga profesionalnya. Kalau pimpinannya dari komunikasi bisa dari mana. Tapi tenaga profesionalnya hanya bisa dari jurusan hama penyakit. Nah, sementara di bidang pertanian yang lain, jurusan lain bisa, prodi lain bisa, prodi kami juga bisa. Nah, ini mudah-mudahan bisa didengar oleh anak-anak kami calon mahasiswa Unila mungkin tahun ini atau tahun depan gitu ya, Mbak Jovita. Iya, Pak. Berdasarkan pernyataan Bapak tadi, jadi proteksi tanaman ini tidak hanya membahas tentang tanaman ya, Pak ya, tapi hama-hama seperti hewan, tikus, kecoa gitu ya. Iya, betul. Jadi saya menambahkan keunggulannya di proteksi tanaman itu selain belajar tanaman atau tumbuhan ya bahasa, kita belajar hewan juga. Prodi lain yang di pertanian tidak belajar itu, belajar tanaman. Kami belajar ilmu hewan itu, kalau adik tahu namanya zoologi, ilmu hewan. Itu di biologi dapat zoologi, tapi kami punya kelebihan itu. Mikrobiologi, ini beliau ini pakarnya mikrobiologi, ilmu penyakit. Kalau perkenalkan, kalau saya di bidang ilmu hama, Prof Ginting ini bidang ilmu penyakit ya. Gitu. Ya, jadi sangat luas sebenarnya. Ya, itu saya kira. Jadi kalau misalkan tadi berdasarkan Prof Ginting ya, itu pas menangani saat karantina itu ada di bandara gitu ya, Prof? Apa gimana? Karantina ini satu badan ya. Ya. Ini badan ini besar sekali organisasinya, dan mereka bertanggung jawab langsung pada presiden. Ada undang-undang yang mengatur tentang karantina. Mereka di mana-mana, di bandara ada, di pelabuhan ada, di Panjang ini malah Stakara ya, stasiun karantina. Tingkatnya sudah lebih tinggi. Kalau dulu kan masih di bawahnya. Sekarang sudah naik statusnya. Banyak lulusan kita yang bekerja di sana, atau juga lulusan hama penyakit dari perguruan tinggi lain. Ya, kalau praktek misalkan itu rutin, mahasiswa kita banyak praktek di sana. Oh, berarti kalau misalkan ada praktek di sana ada kerjasama juga ya, Prof? Oh, kita sudah kerjasama sudah lama karena memang kita butuh, dan karantina juga butuh, ya kan, butuh dia SDM kan. Jadi kita butuh mahasiswa kita, saya kira hampir tiap tahun praktek umum di sana, bahkan juga ada staf dari sana yang mengajar di kita di mata kuliah, namanya mata kuliah karantina. Jadi sebelum ada dulu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Mas Menteri ini, kita sudah ada dosen dari luar yang ngajar di tempat kita. Sudah lama, udah belasan tahun yang lalu mulai. Tambah sedikit mengenai karantina. Semakin ke depan karantina perannya sangat strategis, karena dia itu adalah namanya non tarif barrier. Jadi dalam kegiatan ekspor impor itu yang diperhatikan justru OPT itu. Jadi kita bisa menyatakan negara tidak boleh memasukkan suatu produk pertanian ke Indonesia karena ada OPT ini, organisme pengganggu tanaman ini. Oleh karena itu maka tenaga proteksi tanaman itulah yang banyak direkrut. Belakangan semakin banyak diterima karena semakin besar perannya perdagangan global ini. Ekspor impor komoditi pertanian itu saya kira. Iya, jadi profesi ini di karantina bagian integral dari perdagangan internasional gitu ya. Iya, jadi kalau yang mau bawa kucing gitu ya, Prof ya. Iya. Jadi kalau nggak ada suratnya gitu ya, Prof. Nggak bisa Ya, ada lewat. mekanismenya, ada mekanismenya. Ya. Selain kerjasama dengan karantina tadi, kerjasama kemana lagi, Prof? Untuk prodi proteksi tanaman. Ya. Yang paling itu kami dulu sering pelatihan di Bulog, kalau dulu ada. Sekarang masih ada Bulog ya? Mengenai penyimpanan gudang. Jadi hama di gudang itu juga menjadi persoalan. Hama penyimpanan beras. Bayangkan kalau 1 tahun beras di stok itu hamanya banyak sekali yang menyebabkan, adik mungkin tahu kalau beras
istilahnya kutu nyebutnya, tapi itu sebenarnya bukan kutu. Jadi seperti itu. Kami juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti di sini ada perusahaan tebu, perusahaan nanas dan sebagainya. Kami kerjasama untuk melakukan riset-riset ya. Persoalan OPT di perkebunan besar seperti itu sangat penting itu. Ya itu saya kira. Iya, iya. Lalu nih Prof, kalau di Prodi Proteksi Tanaman ini kegiatannya apa aja sih Prof? Sama fasilitas yang menunjang kegiatan itu apa aja gitu? Ada fasilitas apa aja? Yang pokok kan tridharma itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kalau pendidikan kita punya kelas dan fasilitasnya, laboratorium kita juga punya. Jadi karena kita ada 2 bidang ilmu, ada laboratorium ilmu penyakit tumbuhan, ada laboratorium ilmu hama tumbuhan, dan kami juga dititipi oleh Pak Dekan untuk laboratorium bioteknologi itu. Kepala laboratoriumnya dari staf kami karena beliau yang mendalami yang sekarang ilmu yang lagi tren molekuler gitu ya. Itu saya kira kegiatan praktikum di lab kami cukup, peralatan-peralatan yang kita punya, fasilitas seperti mikroskop dan sebagainya, dan ya mulai dari yang konvensional sampai yang paling canggih untuk saat ini kita punya di laboratorium itu, yang terutama yang untuk bioteknologi Pak Prof. Jadi kita yakinkan pada Sobu itu, monggo mau masuk ke proteksi tanaman, kita akan praktikum dengan alat-alat yang cukup, saya kira. Itu saya kira. Kemudian kegiatan mahasiswanya juga kami ada himanya itu, himpunan mahasiswa proteksi tanaman itu cukup aktif ya. Ada sekarang sudah tidak boleh lagi itu gembleng-gembleng itu tidak boleh, diajak camping untuk saling belajar, kakak kelas dengan adik kelasnya saling belajar, kami dosennya mendampingi itu dan sebagainya seperti itu. Jadi cukup menyenangkan juga. Selain serius di lab, nanti ada juga saat-saatnya untuk ya anak-anak happy lah gitu kan. Iya, refreshing gitu ya. Iya, Prof. iya. Berdasarkan pernyataan Profesor tadi nih ya Prof, banyak kan ya Sobu prestasi dari Prodi Proteksi Tanaman ini sendiri. Kalau prestasi yang paling membanggakan dari Prodi ini apa ya Pak? Kalau prestasi, saya kira kami bersyukur ya, mungkin berbanggalah begitu ya. Kenapa? Jadi sejak berdiri yang tadi 1985 sampai sekarang, lulusan kita sudah lebih 1.000, dan mereka berkecimpung di berbagai bidang di masyarakat. Kalau tadi pest control ya, hama perkotaan, jurusan kita bisa dikatakan cukup kompetitif ya. Bukan hanya di Lampung juga ya, tapi juga di Jakarta, saya dengar di Jogja dan juga Surabaya ya. Perusahaan-perusahaan pest control tadi itu membanggakan kami. Banyak juga yang di lembaga pemerintah ya, ada jadi menjadi dosen ya. Bimbingan saya dulu di Tirta ya, anggota DPR. Jadi itu prestasi utama kami ya, lulusan kami begitu ya. Kalau lihat dosen kami juga berperan bukan hanya di program studi kami, bukan hanya di jurusan kami, banyak berperan di tingkat fakultas. Jadi beberapa sudah menjadi wakil dekan, bahkan jadi dekan, bahkan jadi rektor. Periode sebelumnya kan rektornya di prodi kami, Pak Prof. Hasriadi namanya ya. Nah, itu dari prodi kami, dan juga di berbagai unit kerja di Unila lah, termasuk Pak Gede, saya juga pernah bantu lah di rektorat. Nah, itu membanggakan. Bahkan saya sebutkan juga, saya kira biar sahabat Sobu tahu, ada setidaknya 3 dosen kami yang menjadi dosen teladan, dosen berprestasi di tingkat nasional ya. Saya contohnya ya, Pak Gede, saya menjadi finalis ya, tidak juara tapi finalis dosen teladan tingkat nasional tahun 2006 Pak Gede. Pak Asriadi tadi yang saya sebutkan mantan rektor, dia juga finalis dosen teladan tingkat nasional. Bahkan ada teman kami, Profesor Susilo, dia juara 1 dosen teladan tingkat nasional sebelum saya. Nah itu saya kira bisa juga dilihat ya, tujuan kami karena sesuai dengan pertanyaan Mbak Jovita, ya kami serius begitu kira-kira. Dan juga saya kira yang lebih membanggakan lagi, kami mengelola jurnal ilmiah, namanya Jurnal HPT Tropika. Itu terakreditasi secara nasional oleh Dikti, Sinta 2 sekarang ya. Bahkan belasan tahun yang lalu Mbak Jovita, jurnal itu satu-satunya
jurnal terakreditasi di bidang hama penyakit di tingkat nasional. Jadi memang agak sedikit luar biasa saat itu. Ada program Dikti waktu itu membina jurnal nasional. Bahkan teman-teman kita dari prodi kita yang menjadi narasumber di IPB, di UGM, di beberapa tinggi lain. Itu saya kira prestasi yang membanggakan, dan itu nanti terkait dengan mahasiswa belajar, terkait dengan karena suasana akademik kan. Nah, mahasiswa itu mendapat manfaat juga dari sana. Jadi saya kira itu yang beberapa hal yang bisa disebutkan. Mungkin ada tambahan Pak Gede. Kemudian dari prodi proteksi tanaman di seluruh Indonesia, kami yang punya profesor paling banyak saya kira. Sudah ada berapa? 6 atau ya. 6 profesor. Yang lain-lain kalau kita hitung bahkan seperti yang besar-besar ya, prodi perguruan tinggi besar juga profesornya tidak sebanyak tempat kami ini. Prof. Dan mohon doa dalam waktu dekat Pak Gede akan jadi profesor juga. Ya mudah-mudahan. jadi nambah lagi gitu. Jadi itu salah satu prestasi saya kira. Iya, ya. iya, iya. Pak Rektor kita kan mendorong supaya profesor semakin banyak. Jadi kalau perlu ditambahkan bahwa tadi mahasiswa kami yang berhimpun dalam himpunan mahasiswa jurusan, mereka juga aktif sekali di kegiatan sosial. Ya. Pernah juga mereka membantu menyalurkan sumbangan kami ke lembaga yatim piatu kalau nggak salah ya. Artinya mahasiswa kami juga aktif ya. Wah, banyak banget ya Sobat Unila prestasi dari Prodi Proteksi Tanaman di Universitas Lampung ini. Pastinya nggak kalah dengan universitas yang di luar sana ya Prof ya. Nah Prof, berhubung podcast ini kan buat mahasiswa baru nih ya Sobat Unila. Jalur masuknya ada apa aja ya Prof buat ke prodi ini sama kuota penerimaannya? Ya, kalau jalur masuk ke prodi kami saya kira sama dengan hampir semua prodi di Unila ya. Kan ada utusan sekolah itu ya, istilahnya SNMPTN ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Ada yang ujian nasional itu SBMPTN kan. Nah, itu sama semua. Ada juga yang sifatnya mandiri. Walaupun mandiri memang kerjasama beberapa perguruan tinggi bagian barat Indonesia sebenarnya, tapi itu mandiri sebutnya. Nah, itu yang umum 3 besar itu. Selain itu juga ada itu asli diciptakan pimpinan Unila namanya PMPAP ya. Penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan, terutama dari keluarga yang ekonominya lemah begitu. Ada program itu. Ada juga jalur prestasi. Ya, mungkin ada prestasi dalam bidang tertentu itu juga bisa masuk. Nah, sekarang saya kira yang masih terbuka adalah jalur mandiri dan jalur PMPAP ya. Karena kalau SNMPTN kan sudah lewat, ujian nasional sudah lewat. Tapi jalur mandiri ini masih berproses. Jadi sahabat sobu calon mahasiswa bisa juga mempertimbangkan masuk ke prodi kami. Iya, bisa banget nih Sobu. Waduh, Sobu nggak kerasa nih ya, udah lama banget nih. Panjang tambah banget. kuotanya 100. Iya, kuotanya 100. Oh, iya. 100 kami menerima 100 mahasiswa. Buat mandirinya aja atau gimana? Semuanya, seluruh. Oh, banyak juga ya Sobu. Jadi kalau Sobat Unila yang mau daftar ke prodi ini bisa banget nih ya Prof ya. Oke nih Prof, sebelum kita akhiri podcast ini ya Prof, ada kata-kata pesan atau motivasi kepada calon mahasiswa baru dari prodi ini? Iya, saya kira kepada adik-adik sobu itu ya sebutannya. Sobu. Mari kita undang untuk ikut gabung ya studi di proteksi tanaman. Seperti apa yang kami ceritakan sebelumnya, dijamin menyenangkan saya kira. Ya, itu saya kira. Mungkin saya tambah sedikit ya, karena saya kira ini kesempatan yang baik sekali. Jadi sahabat sobu perlu menyadari bahwa studi di perguruan tinggi itu suatu perjuangan. Ya. Bukan suatu kegiatan yang ikut-ikutan atau ikut arus dan lain sebagainya, tapi suatu perjuangan. Artinya apa? Harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar berhasil. Nanti kalau masuk di prodi kami atau prodinya Mbak Jopita ini di komunikasi atau dimanapun, saya ingin juga share di sini rumusan saya 2 sukses belajar di prodi kami atau di prodi manapun. Mau tahu nggak Mbak Jupita? Ada 2 kunci sukses. Boleh nih Pak, di-share Boleh, ya? ke Sobu nih ya. Nah, 2 kunci sukses itu yang pertama dalam bahasa Inggris disebut be goal oriented. Artinya ingat tujuan. Anda kan di perguruan tinggi bisa 4 tahun, 5 tahun begitu ya. Ada juga yang lebih ya kadang-kadang ya. Iya. Nah,
Itu kan kehidupannya dinamis ya. Apapun yang terjadi, ingat tujuan Anda. Kenapa Anda ke prodi kami atau ke prodi yang lain? Be goal oriented. Yang kedua, do your best. Artinya lakukan yang terbaik yang Anda bisa dalam situasi apapun. Kalau dua ini Anda pegang, Anda akan berhasil. Semoga ya banyak yang masuk ke prodi kami atau di prodi mana saja. Alumni Unila semoga keren ya. Semoga kompetitif, adaptif, dan mengharumkan alma mater Unila di masyarakat. Itu Mbak Jovita. Terima kasih ya Bapak atas sharing-sharingnya tadi. Wah, bisa banget tuh didengerin Sobat Unila. Apalagi pesan dari Prof. Cipta ini tadi ya, mengenai apa? Maaf Prof tadi. Dua Kunci kunci sukses sukses tadi, di ya. ya di saat kuliah tadi. Baik Prof, makasih ya Prof. Dokter Ya. atas waktunya. Jangan lupa ya Sobat Unila yang mau masuk mau daftar ke Unila nih ya pastinya, atau mau menempuh pendidikan perguruan tinggi, boleh banget nih dicek di YouTube-nya Unila atau di Instagram-nya Unila juga. Bisa juga cek langsung ke websitenya Prodi Proteksi Tanaman Ya, ya Prof ya. ya. Search aja di Google. Oke Prof, makasih ya Prof. Masih banyak atas waktunya. Terima kasih semuanya. Iya. Saya Jovita Akhir ya Sobat Unila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.